Boleh mudik nggak sih? Nanti terlanjur mudik malah dicegat, disuruh puter balik atau malah diangkut. Ya wis lah, tak tanya temenku dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di MMH, kembali di MMH Channel. Tapi kali ini saya nggak sendirian karena saya ada di Bariton Radio. Untuk gimana-gimananya, langsung saja saya serahkan ke penyiarnya. Ya, bagian kita di ngopi di Bariton. Kalau ngopi kemarin di Bariton sama orang-orang praktisi musik ya, dan juga radio ya kali ya. Sekarang kita pertama social distancing, jadi pakai masker. Dan panas, Mas. Panas. Sekarang kita akan ngobrol dengan dibilang konten kreator, iya juga. Beliau adalah host dari akun YouTube MMH Channel. Iya, ya. MMH Channel. Kemudian juga pengamat hukum juga, ya, praktisi hukum juga. Karena kebetulan juga MMH Channel juga sedikit-sedikit nyerempet ke hukum. Dan rumornya yang bersangkutan akan membuat podcast yang membahas masalah hukum di Surabaya dan juga sekitarnya. Oke. Saya juga ucapkan terima kasih di Bariton Radio udah dikasih kesempatan untuk mengaspirasikan apa yang seharusnya saya katakan hari ini. Jadi thank you banget. Oke, baik, sama-sama. Kita kedatangan Mas Hendy Tio. Oke. Assalamualaikum, gimana kabar Mas? Alhamdulillah baik. Apik nggih? Baik nggih. Ini gini, saya tuh mau Gimana? berbagi sama teman-teman. Iya, Kan berbagi Pak. banyak WA saya tuh bilang gini gitu. Boleh mudik enggak, Mas? Terus kalau enggak gitu, saya boleh enggak minta surat untuk erek-erek dari perusahaan agar bisa mudik gitu. Nah, pertanyaannya buat Mas penyiarnya, apakah Mas penyiar juga sempat mikir yang sama kayak gitu, boleh mudik enggak sih gitu? Oh iya, sebenarnya itu yang sebenarnya saya pikirkan kan, apakah boleh mudik apa enggak? Karena sebenarnya kan sebagai warga negara yang baik, itu kita wajib dan memang harus mengikuti arahan dari pemerintah ya. Betul. Tetapi juga karena 1 dan 2 info yang masuk kepada saya, ada yang bilang mudik itu boleh, ada yang bilang mudik itu nggak boleh. Mudik nggak boleh, yang boleh pulang kampung misalnya contoh. Wah itu ruwet Mas. Itu kan mungkin ada yang bisa membedakan mungkin, tapi kalau saya pribadi saya agak bingung bagaimana cara membedakannya. Nah, pertanyaannya emang mudik boleh ya? Nah, itu aja deh. Mudik. Nah, kalau untuk soal mudik ini Dari kacamata hukum. Kacamata hukum, saya harus terangin dulu ini basicnya ya. Gimana Mas? Jadi kalau dari kacamata hukum kan ini keluar peraturan dari Menteri Perhubungan nomor 25. Nah, ini perlu disimak. Sebenarnya di peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 2020 itu sebenarnya cukup jelas Mas. Yaitu misalnya moda transportasi darat, laut dan udara itu hanya boleh mengangkut logistik, terus penumpang berkebutuhan khusus atau penumpang super lah ya kita ngomong. Terus habis gitu selain itu apa ya, kayak perekonomian, mungkin bank kirim-kirim duit di ATM gitu kan. Habis itu pokoknya sendi-sendi masyarakat yang dibutuhkan ya. Kayak gitu. Tetapi kan jadi agak rancu memangnya Mas. Agak rancu tuh gara-gara memang ini nggak tahu ya, kadang itu kan media yang abal-abal itu sering memframing sebuah aturan juga kan. Kebetulan kok ya keluar aturan yaitu SE nomor 4 2020 dari gugus Covid loh ini. Oke. Ini menarik ini gimana tuh gimana? Boleh saya bacain ya? Dibacakan, silakan. Karena saya juga nggak hafal karena peraturan ini di Indonesia ini kan gonta-ganti ini pandemi gini. Jadinya saya nggak hafal, tapi ini yang menarik Mas Aswin. Saya bacain ya. Angka 2 dari SE nomor 4 2020 itu bilang kayak gini. Persyaratan pengecualian bagi 1 yang punya surat tugas aparatur negara atau tentara atau polisi. Yeah. Di sini fix kan di sini ya. Iya. Yang huruf A angka 2 surat tugas bagi pegawai badan usaha milik negara, BUMD, unit pelaksana teknis satuan kerja, organisasi non pemerintahan. Nah ini mulai kan. Organisasi non pemerintahan itu contoh seperti apa ya? Nah, kalau saya boleh tahu. Nah itu kan, itu kan mulai bertanya kan. Saya teruskan aja terus. Lembaga usaha yang ditandatangani direksi atau kepala kantor. Ayo, kira-kira sampean di sini bertanya nggak? Kalau saya nih, ini kan saya pekerja selain di Bariton, saya kan juga bekerja di salah satu radio ya. Iya. Radio grup radio saya adalah grup radio swasta yang cukup dekat dengan instansi. Betul. Kami bekerja bersama untuk membangun masyarakat Surabaya agar lebih baik ya, memberikan informasi yang terbaik untuk masyarakat Surabaya. Kalau saya sebagai pekerja media nih, iya. Saya pulang malam. Karena saya siaran malam misalnya. Iya. Terus habis gitu saya nggak bisa masuk. Iya. Apakah saya bisa mempergunakan yang ada di surat itu? Nah itu Mas, karena memang
karena aturan yang sudah jelas keluar SE ini kan jadi kurang jelas dan ditumpangi banyak pihak. Kalau kita mau mundur dari aturan ini kan angka 2, pasal yang angka 2. Mari kita mundur ke pasal angka 1 ya. Kita mundur. Ini kan 2 saya baca gini. Yang paling heboh kan yang ini. Mari kita buka yang pasal 1-nya. Atau dari judul kali ya. Saya baca dari judul. Judulnya adalah Surat Edaran Gugus Covid nomor 4 2020. Arahan Presiden tentang pelarangan mudik. Judulnya udah gitu ya. Dengan kriteria pengecualian, percepatan penanganan COVID, pelayanan pertahanan, pelayanan kesehatan, pelayanan kebutuhan dasar, pelayanan pendukung layanan dasar, itu misalnya transportasi yang ngangkut logistik dan yang lain-lain, terus pelayanan fungsi ekonomi, dan pemulangan orang dengan alasan khusus dan perjalanan pasien atau kesehatan. Sebenarnya cuma itu. Jadi mudik dalam arti yang di kampung kayak kita bertemu keluarga gitu rasanya tidak bisa. Dilarang. Iya, itu kalau saya kritisi dari pada si undang-undang ini gitu. Saya cuma mau meluruskan. Sebab takutnya gini Mas, di pasal ini menurut saya ada jebakan Batman. Gimana? Ini saya bacakan lagi ada aturan yang bilang gini. Ini saya nggak setuju, semoga ya didengar sama aparat karena aparat juga pasti butuh informasi saya biar nggak salah paham. Oke. Mungkin dari sudut pandang kita sebagai masyarakat awam ya. Iya. Soalnya kan kita sering banget dari sudut pandang yang berwenang atau bertanggung jawab. Betul. Tapi dari sudut pandang masyarakat mungkin karena banyak ragam, mungkin Mas Hendy bisa menjadi salah satu contoh dari salah satu suara masyarakat itu. Iya. Gimana? Jadi ini antisipasi karena ada satu peraturan yang menurut saya ini tidak benar. Saya bacakan ya. Tidak benar? Tidak benar. Gimana Mas? Huruf A, angka 4. Bagi yang tidak mewakili lembaga pemerintah atau swasta harus membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai dan diketahui oleh lurah kepala desa setempat. Menurut saya ini agak hoak juga karena gini. Agak hoak sih Mas? Hoak loh ini. Saat kita bikin surat pernyataan itu namanya akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan. Itu apa Mas? Akta di bawah tangan itu surat yang harus bisa dibuktikan. Dan materai itu bukan suatu hal yang bikin surat itu sah. Oh, jadi materai itu bukanlah sebuah alat bukti. Jadi nggak karena hanya ada materai ujuk itu sah gitu. Iya. Nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Harusnya kalau mau agak benar sedikit, harusnya tetap dibubuhi 2 saksi. Ditandatangan berdasarkan 2 saksi. Berarti sama seperti surat kontrak ya? Harusnya seperti itu. Ada notaris mungkin, ada segala macam. Ada saksi mungkin ya? Kalau secara notarial memang seperti itu. Tapi alangkah. Jadi kalau untuk bikin surat seperti itu mindsetnya adalah bahwa surat itu harus bisa dibuktikan. Nah cara bisa dibuktikan tuh harus ada saksinya. Ya. Jadinya dengan hoak ini menurut saya cukup hoak. Nanti takutnya salah paham di antara masyarakat dan aparat. Misalnya Mas ke RT minta tanda tangan, dikasih di materai. Tanda tangan cuma 1 otomatis misalnya kan. Terus aparatnya saat misalnya Mas perjalanan Surabaya, Jogja misalnya ya, di Madiun Mas ditanyain, loh kok lewat sini Mas? Ditunjukin surat itu dan aparat nggak percaya. Ini nggak sah loh Mas, nggak ada saksinya loh Mas, cuma materai tok. Terus kalau saya nggak percaya gimana? Ya berhak dong sebenarnya kan, aparat tidak percaya sebenarnya berhak. Berhak karena ini memang basicnya kurang pas gitu loh. Ini ada yang ya menurut saya ya ini mungkin gini mungkin bukan hoax ya, mungkin adalah dalam situasi seperti sekarang mungkin hal ini bisa agak lebih fleksibel sedikit atau gimana, atau memang harus sesuatu. Kalau menurut saya memang dari negara kita kan negara hukum, semuanya harus pasti juga kan. Kalau misal si aturan ini dibangun atau diadakan berarti harusnya dipersiapkan Mas. Misalnya ada belangko khususnya. Jadi masyarakatnya pasti, yang mau ngirim logistik dapat belangko khusus, aparatnya yakin. Jadi tidak ada namanya salah paham di antara aparat dan masyarakat, dan itu harmonis kan. Ini ngasih PR lagi nih Mas Aditya berarti ya. Belangko khusus kan berarti harus ada pengadaan nih teman-teman. Ya kalau nggak mau pengadaan ya jangan bikin seperti itu. Oke. Kita akan bahas ini, tapi alangkah baiknya kalau ngopi di Bariton itu sambil ngopi. Jangan kemana-mana, kita habis gini balik lagi sambil kita pesan kopi dulu ya. Iya kita ngopi dulu. Ada menu yang enak banget di malam-malam seperti ini sambil ngobrol, sambil seperti saya merokok ya. Yaitu adalah cappuccino Bariton. Jangan kemana-mana. Teman-teman, akhirnya saya memutuskan untuk tidak mudik.
Karena dua aturan tersebut sudah jelas bahwa melarang kita mudik dalam arti sebenarnya. Tetapi bagi yang punya kebutuhan khusus, misalnya kirim-kirim sembako, kesehatan, petugas COVID, keamanan, itu masih boleh. Lainnya itu nggak boleh. Sekali lagi nggak boleh. Daripada teman-teman nanti pulang, cus di tengah jalan ketemu petugas atau ada apa-apa malah ditangkap misalnya atau disuruh balik, nanti malah teman-teman malah kasihan. Nah, dan saya pun juga mikir gini teman-teman, kalau kita nanti pulang ke desa, bukankah kita, misalnya saya di Surabaya, bukankah kita nanti akan turut serta menyebarkan si COVID itu? Ya kan, malah susah kalau satu Indonesia akhirnya kena semua, nambah pusing. Apalagi di tengah corona ini BPJS-nya naik, tambah pusing lagi. Tapi ya udahlah teman-teman, pokoknya misalnya pemerintahnya galau, kita rakyat harus nggak boleh galau. Kita harus fight lawan corona, kita harus fight, semoga ekonomi bisa up lagi. Dan yang penting adalah kalian harus sehat. Karena kalau nggak sehat, nanti jangan-jangan batuk dikit, panas dikit, udah dilabelin corona. Dan itu yang menurut saya merugikan. Baik, saya Indi MMH dan kita bertemu di konten selanjutnya. Hati-hati pokoknya, jangan kena corona.